Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News malam hari ini. Saya ingin ke Prof. Karim dulu. Prof. Karim, panas begitu ya, gaduh? Atau bagaimana, mungkin Anda juga yang menyaksikannya langsung karena ke Jombang juga kemarin. Tetapi apakah apa yang terjadi kemarin di Muktamar, kegaduhan di Muktamar ini tidak akan berkepanjangan? Ya, justru yang panas itu di media gitu ya. Saya lihat di forum itu suasana ke-NU-an tetap kental gitu ya, ramah, informal, cair, komunikatif, itu tetap berlangsung. Dan menyangkut perbedaan itu, menurut hemat saya, kalau berkaca kepada pengalaman NU dan prinsip dasar NU, itu tidak akan berpengaruh banyak dan insya Allah tidak diikuti oleh perpecahan. Karena apa? Karena saya ngobrol dengan beberapa peserta dan melihat sejarah, salah satu tradisi NU itu kan paham menghormati, paham keulamaan gitu ya. Dan saya melihat perbedaan terjadi dalam hal mekanisme kan, dan hal mekanisme pemilihan. Betul bahwa ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan hasil itu, tetapi menurut hemat saya hal serupa pernah terjadi dalam beberapa muktamar, tetapi tidak berujung pada perpecahan, dan itu tidak diharapkan. Mengapa? Karena sekali perpecahan terjadi justru akan mengukuhkan kekhawatiran publik selama ini, bahwa NU dan politik itu diharap NU itu menjadi inspirasional, menjadi wahana untuk memberikan spirit bagi kekuatan politik. Kita tahu bahwa eksponen-eksponen NU juga secara nyata berkiprah di dalam politik yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi itu bukan menjadi persoalan, justru itulah kekuatan NU. Karena apa? Karena di satu sisi marwah NU akan tegak sekali ia tidak bisa dibawa ke dalam politik. Tetapi masalahnya tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin melarang anggotanya berpolitik, atau tidak mungkin pula melarang anggotanya berbeda secara politik. Sebab NU tak berpolitik itu saya katakan seperti biola tak berdawai kan gitu tetapi ya. Permasalahannya kenapa ini berulang? Kalau mungkin di catatan saya ada 3 muktamar termasuk yang sekarang ini di Jombang, selalu ada gesekan begitu. Ya itu entitasnya. Meskipun semua anggota ya, semua anggota bahkan simpatisan sadar bahwa NU itu adalah organisasi jamiah yang sangat menghormati ulama, tetapi kan realitas politik warga NU itu tidak monolit. Ya, partainya berbeda-beda, orientasinya berbeda-beda, dengan kadar penghayatan keulamaan yang dibawa ke dalam politik juga berbeda-beda. Tetapi hebatnya di NU dan partai NU itu, meskipun sidang itu panas, ya sekali sholawat dibaca, itu akan sejuk, gitu ya, akan reda. Karena apa? Karena menghormati ulama. Nah, masalahnya sekarang nilai bergeser, sebab persoalan NU dan politik ini bukan perkara anggotanya besar, masanya besar, bukan perkara berapa partai yang berafiliasi atau sekurang-kurangnya punya basis yang sama dengan NU, tetapi juga terkait dengan kuatnya tarikan dari luar gitu. Karena ada asumsi bahwa dengan anggota yang sebesar itu, siapa yang menguasai dan bisa menarik maka akan mendulang keuntungan. Meskipun saya katakan tidak monolit gitu loh. Tidak monolit. Tetapi apakah Anda juga melihat yang terjadi kemarin itu karena ada infiltrasi politik atau begini, itu seksi ormas Islam besar? Begini saya katakan tadi, NU sebagai organisasi jamiah itu disadari dan dipegang teguh oleh semuanya. Dan menegakkan marwah NU berarti menjaga NU tetap menjaga jarak yang sama terhadap kekuatan politik. Tetapi saya katakan, realitasnya warga Nahdliyin ini kan memiliki orientasi dan preferensi politik yang sama, yang berbeda-beda. Ketika mereka hadir di dalam muktamar ini, maka kan visi politiknya tidak bisa ditanggalkan dulu itu, karena ada koeksistensi antara jamiah ini dengan wilayah politik. Tetapi setidak-tidaknya apabila NU secara kelembagaan tidak dibawa ke dalam politik dan tidak ada niat untuk itu, maka NU akan tetap tegak. Dan itu apa yang terjadi di muktamar akan tetap. Ya, saya lihat secara kelembagaan kan tidak keluar gitu. Oke, baik. Bu Solah, saya ingin kembali ke Anda. Artinya Anda juga seberapa yakinkah keributan atau kegaduhan yang kemarin terjadi di Muktamar di Jombang kemarin ini bisa selesai saat ini juga, atau mungkin ke depan akan menyisakan masalah? Ya, kita pernah mengalami adanya perpecahan pada tahun 94 ketika Abu Hasan mendirikan KPPNU. Tetapi dan itu menuju ke pengadilan, dan akhirnya Abu Hasan kalah dalam pengadilan. Nah, sekarang saya tidak tahu, karena kemarin kawan-kawan itu begitu emosional. Nah, mudah-mudahan setelah pulang mereka pelan-pelan apa yang ada di dalam
emosi ini pelan-pelan bisa luruh dan tidak ada sesuatu yang potensial untuk menimbulkan perpecahan. Itu yang saya harapkan dan kita semua harapkan. Gus Solah, tadi juga dikatakan oleh Prof. Karim memang NU ini seolah sebagai magnet begitu ya, menarik, ada kepentingan politik yang hadir. Bagaimana Anda sebagai tokoh besar NU, ulama NU ini bisa menjaga marwah NU dari kepentingan-kepentingan politik? Rasanya bahwa NU warganya kemana-mana, saya pikir nggak ada masalah. Itu suatu kenyataan ya. Tapi tentunya tidak boleh ada partai yang mengintervensi NU. Ini yang sekarang ini terjadi. Tapi sebelumnya saya nggak ingin ngomongin ini lagi ya. Kita ingin lihat ke depannya bagaimana gitu loh. Kita ingin ke depannya NU betul-betul bisa berjalan sebagai ormas, tidak terlalu kental dengan para politik, dan permainan politik uang itu juga harus kita cegah sedapat mungkin gitu. Terkait mekanisme ahwa, Prof, yang ini mungkin banyak didengungkan banyak pihak termasuk juga Muktamirin kemarin sebagai mungkin sedikit pemicu masalah sehingga Muktamirin ini begitu emosional, kemudian tetapi juga tidak banyak yang menghendaki mekanisme ini bisa diterapkan di muktamar berikutnya. Bagaimana pandangan Anda? Halo, Gus Solah. Iya. Iya, Gus Solah, terkait mekanisme siapa Pak Profesor? Gus Solah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah ahwa, sistem ahwa sudah masuk ke dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Selesai, nggak ada masalah. Yang dipersalahkan adalah penerapannya itu cacat hukum, itu yang dimasalahkan. Oke. Artinya yang terjadi kemarin itu memang hanya dinamika proses berdemokrasi NU dalam muktamar, begitu ya? Ada pendapat bahwa proses pemilihan ahwa itu cacat hukum karena daftar atau anggota ahwa yang tiba-tiba muncul itu tidak melalui proses yang benar. Contohnya begini, kita mengadakan pendaftaran pilkada tanggal 5 sampai 10 Agustus. Oke. Kita kan harus mendaftar saat itu. Tiba-tiba ada yang mendaftar tanggal 2 Agustus bisa menjadi calon pilkada. Ini kan tidak mungkin. Oke. Jadi itu bukan mekanisme ahwanya para PC dan PBNU. Baik. Prof. Karim. Tetapi penerapannya yang cacat hukum. Penerapannya cacat hukum. Oke. Baik, Prof. Karim. Kemudian bagaimana ke depannya ini menjaga sekali lagi marwah NU ini dari kepentingan politik? Oh iya, kita tadi sudah dengar ya, yang dipersoalkan kan bukan masalah mekanisme ahwanya, yang dipersoalkan bukan orang-orang yang duduknya, tetapi mekanismenya. Nah, kita berharap sebenarnya mengingat potensi keumatan yang dimiliki NU ini, ke depan ini bisa dirajut, disatukan kembali ya. Mudah-mudahan gregel ini gitu ya, dengan komunikasi yang intens itu bisa cair. Sebab saya percaya realitas NU itu sangat kokoh dalam hal keulamaan. Ada lembaga suriah di sana, ada kiai-kiai senior di sana yang bisa meredakan ketegangan ini. Nah, lalu bagaimana menjaga marwah NU dari wilayah politik? Sekali lagi, dulu kita pernah mendengar ada istilah NU ya, NU struktural, NU kultural. Nah, tetapi sekali NU secara kelembagaan dibawa ke dalam wilayah politik, atau misalnya NU diintervensi oleh partai politik seperti dikatakan oleh Kiai Solah tadi, maka justru akan merugikan NU sendiri. Dan ketika NU meninggalkan fungsi keumatannya, fungsi jamiahnya, lalu ada ruang kosong di antara NU dan jamaah ini dan umat ini, lalu siapa yang mengisi? Justru kalau kita ke depan sebenarnya NU akan menampilkan diri dalam agenda-agenda keumatan yang konkret. Kalau Mas tanya, umat-umat Islam yang ada di daerah-daerah itu pasti NU. Paling tidak NU karena dia tahlil, paling tidak karena dia kunut, gitu ya. Paling dia karena sholawatnya, tarawihnya 23 rakaat. Tetapi persoalannya, bagaimana NU akan menghadirkan dirinya
di depan umat ini selain melalui pesantren, selain melalui madrasah dan lain-lain. Sebab persoalan sekarang makin kompleks dan butuh jawaban-jawaban yang berpacu pada nilai. Sebab mengapa saya katakan itu? Saya ingin tegaskan bahwa realitas politik kita sekarang secara teknik itu sangat maju, sangat modern, namun kedodoran dari sisi etik. Dan di sanalah orang berpaling kepada organisasi sebesar NU ini. Oke, jadi tidak pengaruh umat Nahdliyin ini dengan apa yang terjadi di tataran atas atau setahu saya dalam sejarahnya sejauh masalah itu menyangkut masalah-masalah tanfiziyah, masalah-masalah ke teknik pemilihan, kepolitikan itu tidak berpengaruh banyak terhadap umat selama kiainya bersatu, selama ulamanya bersatu. Baik, terima kasih Prof. Karin, terima kasih juga sudah bergabung.